Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Nopia Tamala dari Program Studi Pendidikan Matematika. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang soal nilai mutlak dalam mata kuliah analisis real. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Azin Taufik selaku dosen pengampu mata kuliah analisis real yang telah memberikan penjelasan dan membimbing saya dalam menyelesaikan tugas kali ini. Oke, kita langsung mulai ke pembahasannya ya. Soal yang pertama. Tentukan semua nilai X yang memenuhi mutlak X plus 2 dikurangi mutlak X min 3 lebih dari sama dengan 2. Kita ketahui bahwa nilai mutlak adalah nilai yang selalu positif. Tapi nilai mutlak juga berasal dari nilai yang positif dan nilai yang negatif. Misalkan saja mutlak X itu sama dengan X. Dan mutlak dari negatif X itu juga sama dengan X. Maka dari soal yang ada di layar, kita bisa menghitung ruas sebelah kiri terlebih dahulu yang lebih kompleks. Di ruas sebelah kiri ada mutlak X plus 2 dan mutlak X min 3. Oke, yang pertama mutlak X plus 2. Nah, dalam mutlak X plus 2 itu ada yang bernilai positif yaitu X plus 2 dan ada yang bernilai negatif, negatif X plus 2. Jadi ada dua kemungkinan nih. Nah, untuk yang positif X plus 2 itu berarti untuk X lebih dari sama dengan negatif 2. Dan untuk negatif X plus 2 berarti untuk X-nya itu kurang dari negatif 2. Itu ada ketentuannya ya dari teorema-teoremanya. Nanti pasti akan lebih jelas dengan pemaparan pada garis bilangan. Nah, untuk X min 3 itu ada yang bernilai positif yaitu X min 3. Untuk X lebih besar sama dengan 3. Dan negatif X plus 3 itu untuk X kurang dari 3. Langkah selanjutnya kita buat garis bilangannya. Tadi kita sudah ketahui bahwa batasnya itu dari negatif 2 sampai 3. Nah, kira-kira gimana nih bisa muncul 3/2? Dan kenapa ya di sebelah kiri ada X kurang dari min 2, di tengah ada X lebih dari sama dengan negatif 2 dan kurang dari 3, dan di sebelah kanan ada X lebih dari sama dengan 3. Pertama-tama kita terapkan batasnya dulu yaitu negatif 2 dan 3. Kita ketahui bahwa dalam garis bilangan, jika ke sebelah kiri itu hasilnya negatif dan jika ke sebelah kanan itu hasilnya positif. Maka untuk mengetahui di manakah himpunan penyelesaiannya, apakah di sebelah kiri, di tengah, atau di sebelah kanan. Dan kita akan mengeceknya satu-satu, yaitu yang sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, dalam garis bilangan tersebut bahwa sebelah kiri itu yaitu X kurang dari negatif 2. Berarti X-nya itu yang kurang dari negatif 2. Nah, dan untuk yang tengah berarti X-nya itu berada di lebih dari sama dengan negatif 2 dan kurang dari 3. Sementara untuk yang sebelah kanan berarti X-nya itu yang lebih dari sama dengan 3. Kira-kira bagaimana nih kita mengecek daerah himpunan penyelesaiannya? Oke, lanjut saja kita ke slide berikutnya. Nah, kita akan menentukan terlebih dahulu daerah sebelah kiri yaitu X kurang dari negatif 2. Apakah memenuhi atau tidak? Bagaimana cara mengeceknya? Karena di sebelah kiri tersebut adalah X kurang dari negatif 2, kita cari
nilai X yang kurang dari negatif 2 yang telah kita lakukan perhitungannya tadi di awal, yaitu yang ada tanda panah. Kita cek yang X plus 2, tapi yang X-nya itu kurang dari negatif 2, yaitu ada di nilai yang negatif, yaitu negatif X plus 2. Maka kita lihat berarti X plus 2 dikurangi X min 3 lebih dari sama dengan 2. Berarti X plus 2 nya itu kita pilih yang negatif, karena yang negatif itu yang memenuhi untuk X kurang dari sama dengan 2. Berarti negatif X plus 2 dikurangi dengan negatif X min 3. Nah, X min 3 nya itu kita cari dengan sama seperti yang X plus 2 yang kurang dari pokoknya. Berarti kalau yang kurang dari yang ditanda panahin yang negatif dalam X plus 3. Lalu kita operasikan. Negatif X plus 2 dikurangi dengan negatif X min 3 lebih dari sama dengan 2. Maka kita buka kurungnya, negatif X dikurangi 2 ditambah X dikurangi 3 lebih dari sama dengan 2. Maka negatif 5 lebih dari sama dengan 2. Apakah betul negatif 5 lebih dari sama dengan 2? Tentunya salah dong ya, berarti itu adalah himpunan kosong. Sebelah kiri itu berarti himpunan kosong. Karena tentunya negatif 5 itu lebih kecil dari 2. Oke, sekarang kita akan menyelidiki himpunan penyelesaian yang ada di tengah, yaitu di mana X-nya lebih besar sama dengan negatif 2 dan kurang dari 3. Nah, untuk X plus 2 yang X-nya itu lebih dari sama dengan negatif 2, yaitu ada di nilai X plus 2 yang positif. Dan untuk di X min 3 yang nilai X-nya itu kurang dari 3 adalah pada X min 3 yang bernilai negatif. Maka kita lihat mutlak X plus 2 dikurangi dengan mutlak X min 3 lebih dari sama dengan 2, yaitu dari X plus 2 nya yang kurang dari negatif 2 adalah X plus 2 positif. Dan untuk X min 3 yang lebih kecil dari 3 yaitu pada X min 3 yang bernilai negatif, yaitu negatif X min 3. Maka X plus 2 dikurangi negatif X min 3 lebih dari sama dengan 2. X plus 2 ditambah X dikurangi 3 lebih dari sama dengan 2. 2X min 1 lebih dari sama dengan 2. Kita operasikan ya seperti biasa. Kemudian 2X lebih besar sama dengan 3. Maka X-nya itu adalah lebih besar sama dengan 3/2. Nah, sekarang sudah tahu kan dari mana ada 3/2 dalam garis bilangan tersebut. Nah, selanjutnya kita tentukan himpunan penyelesaian sebelah kanan. Oh iya, arti dari bulatan penuh dan bulatan tidak penuh itu menandakan bahwa, atau lebih singkatnya menandakan bahwa misalkan jika yang X-nya itu lebih besar sama dengan atau yang lambang sama dengan, berarti nilai tersebut atau 3/2 termasuk atau bisa menjadi bagian dari suatu himpunan daerah penyelesaian tersebut. Apabila lambang dari bulatan tidak penuh itu menandakan bahwa misalkan pada negatif 2, nah negatif 2 itu ada bulatan penuh dan bulatan tidak penuh. Untuk bulatan tidak penuh, maka ada tandanya itu ditandai dengan kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Berarti tanda tersebut atau negatif 2 tersebut tidak termasuk ke dalam daerah penyelesaian yang sebelah kiri untuk yang bulatannya tidak penuh. Nah, maka bagaimana nih daerah penyelesaiannya?
Kita cek terlebih dahulu untuk daerah penyelesaian yang sebelah kanan. Oke, yang sebelah kanan itu berarti X-nya yang lebih dari sama dengan 3. Kita lihat nih, di X plus 2 yang lebih dari sama dengan 3 yang mana? Berarti yang X lebih dari sama dengan negatif 2 kan? Berarti X-nya itu yang positif. Sedangkan yang X-nya untuk X lebih besar sama dengan 3 dari X min 3, berarti kita pilih juga X min 3 yang positif. Maka bisa kita lihat mutlak dari X plus 2 dikurangi mutlak X min 3 lebih dari sama dengan 2. X plus 2 nya yang positif, berarti X plus 2 dikurangi dengan X min 3 yang positif lebih besar sama dengan 2. Lalu kita operasikan X plus 2 dikurangi X ditambah 3 lebih dari sama dengan 2. 5 lebih dari sama dengan 2. Apakah benar atau salah? Tentu saja nilainya bernilai benar, bahwa 5 itu adalah lebih dari sama dengan 2. Nah, bisa kita lihat bahwa daerah penyelesaian dari garis bilangan tersebut terletak di antara, berarti X-nya itu lebih besar sama dengan 3/2 sampai tahingga. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Tunjukkan bahwa untuk setiap A, B anggota bilangan real berlaku mutlak A plus B sama dengan mutlak A ditambah mutlak B jika dan hanya jika AB itu lebih dari sama dengan 0. Nah, karena dalam soal tersebut ada jika dan hanya jika, maka soal tersebut adalah biimplikasi. Jadi kita bisa menyelesaikannya atau membuktikannya dalam dua arah. Pertama, kita akan menyelesaikan jika A, B anggota bilangan real berlaku mutlak A plus B sama dengan mutlak A ditambah mutlak B, maka AB itu lebih dari sama dengan 0. Nanti untuk pembuktian yang kedua kita buktikan bahwa AB lebih dari sama dengan, jika AB lebih dari sama dengan 0, maka mutlak A plus B sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Nah, yang pertama kita buktikan bahwa jika mutlak A plus B sama dengan mutlak A ditambah mutlak B, maka AB itu lebih dari sama dengan 0. Nah, diketahui bahwa mutlak A plus B itu sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Perhatikan, mutlak A plus B kuadrat dikuadratkan sama dengan mutlak A ditambah mutlak B dikuadratkan. Kenapa kita kuadratkan? Karena akan menghilangkan tanda mutlaknya. Dan kenapa tanda mutlak itu bisa hilang karena kuadrat? Itu dari teorema nilai mutlak yang berbunyi bahwa mutlak X dikuadratkan itu sama dengan mutlak X kuadrat atau sama dengan X kuadrat. Maka mutlak A plus B dikuadratkan sama dengan mutlak A ditambah mutlak B dikuadratkan. Kemudian hilang mutlaknya, A plus B dikuadratkan sama dengan mutlak A kuadrat ditambah mutlak B kuadrat ditambah 2AB. Nah, dari mana mutlak A kuadrat ditambah mutlak B kuadrat ditambah 2AB itu? Yaitu dari pengoperasian mutlak A ditambah mutlak B kuadrat. Dari rumus umum A plus B kuadrat, maka A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat, seperti itu. Kemudian kita operasikan lagi yang A plus B kuadrat. Nah, A plus B kuadrat itu berarti A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali mutlak A dikali B. Nah, hal ini berarti AB itu sama dengan mutlak
A dikali B atau mutlak AB. Dari definisi nilai mutlak diperoleh AB itu lebih besar sama dengan 0. Berarti terbukti untuk mutlak A plus B sama dengan mutlak A ditambah mutlak B itu, maka AB-nya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan membuktikan bahwa jika AB lebih dari sama dengan 0, maka mutlak A plus B itu sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Berarti kebalikannya ya. Nah, untuk pembuktiannya, diketahui bahwa AB itu lebih dari sama dengan 0. Maka terdapat 3 kemungkinan, yakni A-nya itu bisa sama dengan 0, B-nya bisa sama dengan 0, atau A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, atau A kurang dari 0 dan B kurang dari 0. Nah, perhatikan untuk kemungkinan yang pertama, yaitu A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka mutlak A ditambah B itu sama dengan 0 ditambah 0, berarti sama dengan 0. Dan dari definisi nilai mutlak bahwa 0 itu sama dengan mutlak 0. Jadi mutlak 0 ditambah mutlak 0 sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Dan untuk kemungkinan yang kedua, yaitu A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, maka A ditambah B itu lebih dari 0, sehingga diperoleh mutlak A ditambah B sama dengan A plus B. Dari definisi nilai mutlak sama dengan berarti mutlak A ditambah mutlak B. Sedangkan untuk kemungkinan yang ketiga, untuk A-nya itu kurang dari 0 dan B-nya kurang dari 0, maka A dikurangi B itu pasti kurang dari 0. Sehingga kita peroleh bahwa mutlak A ditambah B sama dengan negatif A ditambah B, atau sama dengan negatif A ditambah negatif B sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Nah, dari ketiga kemungkinan tersebut dapat disimpulkan bahwa mutlak A plus B itu sama dengan mutlak A ditambah mutlak B, terbukti. Dan dari pembuktian biimplikasi tersebut, dua arah tersebut, pernyataan tersebut yaitu pernyataan tentang mutlak A ditambah B sama dengan mutlak A tambah mutlak B, maka AB lebih besar sama dengan 0. Terbukti. Oke, lanjut ke soal yang nomor 3. Misalkan A kurang dari B, buktikan mutlak X min A kurang dari mutlak X min B jika dan hanya jika X kurang dari A plus B per 2. Oke, masih sama seperti tadi, yaitu tentang biimplikasi. Kita akan menentukan atau membuktikannya dalam dua arah. Yang pertama, kita akan buktikan terlebih dahulu jika mutlak X min A kurang dari mutlak X min B, maka X kurang dari A plus B per 2. Nah, untuk mutlak X min A kurang dari mutlak X min B, kita gunakan teorema untuk menghilangkan tanda mutlak, yaitu dengan dikuadratkan, yaitu X min A kuadrat kurang dari X min B kuadrat. Kemudian apabila X min A kuadrat tersebut kita operasikan atau kita uraikan menjadi X kuadrat min 2AX ditambah A kuadrat. Kita uraikan juga yang X min B kuadrat, berarti kurang dari X kuadrat min 2XB ditambah B kuadrat. Lalu kita operasikan, ini X kuadrat dan di sebelah kanan juga X kuadrat, bisa kita coret. Kemudian ada sisa yaitu min 2AX ditambah A kuadrat. Kalau di sebelah kiri dan di sebelah kanannya masih ada min 2BX ditambah B kuadrat. Maka kita operasikan, kita pindah ruaskan yang min 2AX ditambah 2BX itu kurang dari B kuadrat min A kuadrat. Kemudian kita pisahkan X-nya, berarti 2X kurung buka min A ditambah B kurang dari B plus A dikali B min A, dimana
B plus A dan B min A itu dari rumus umum B kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, selanjutnya kita bisa coret nih, di sebelah kiri ada min A plus B, di sebelah kanan juga ada min A plus B. Jadi tinggal sisa 2X kurang dari B plus A. Maka X kurang dari B plus A per 2 terbukti. Oke, selanjutnya kita akan membuktikan di mana jika X kurang dari A plus B per 2, maka mutlak X min A kurang dari mutlak X min B. Kebalikannya ya dari tadi. Nah, kita andaikan tidak berlaku. Artinya mutlak X min A itu bukan kurang dari, tapi lebih dari sama dengan X min B. Dengan mengkuadratkan kedua ruas, maka kita akan memperoleh X kuadrat dikurangi 2AX ditambah A kuadrat itu lebih besar sama dengan X kuadrat dikurangi 2XB ditambah B kuadrat. Nah, selanjutnya diperoleh bahwa 2BX dikurangi 2AX, ya kayak seperti tadi caranya. Lebih besar sama dengan B kuadrat dikurangi A kuadrat. Sehingga kita kumpulkan 2X B min A itu lebih besar sama dengan B plus A dikali B min A. Karena B min A itu lebih dari 0, kita bagi kedua ruas dengan B min A, sehingga diperoleh 2X lebih besar sama dengan B plus A yang ekivalen atau ekuivalen dengan X lebih besar sama dengan A plus B per 2. Nah, sedangkan kontradiksi dengan X kurang dari A plus B per 2. Jadi, pengandaian itu salah. Haruslah mutlak X min A kurang dari mutlak X min B. Jadi, jika A itu kurang dari B, maka mutlak X min A kurang dari mutlak X min B jika dan hanya jika X kurang dari A plus B per 2. Nah, begitulah pemaparan atau pembahasan mengenai soal nilai mutlak dalam materi analisis real. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.